pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara pada hari ini. Maaf kalau sudah mengganggu aktivitasnya, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai wawancara, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak? Ya, boleh. Oke, silahkan Pak. Perkenalkan, nama saya Wea Hieronymus SPD SD, Kepala SD Impres Nanganio, Kecamatan Maurule, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Pak, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai Bapak sebagai pengambil keputusan atau sebagai kepala sekolah di SDI Nanganio. Iya, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang pengalaman Bapak terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Apakah pernah mengalami permasalahan di sekolah Pak? Iya, pernah. Banyak sekali masalahnya dalam satu lembaga pendidikan, khususnya di sekolah. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu bagaimana cara seorang pemimpin atau seorang guru atau seorang calon guru penggerak mengambil keputusan atau tekniknya atau strateginya untuk mengatasi masalah. Kalau boleh spesifik lagi, masalah apa yang biasa dialami Bapak di sekolah Bapak? Masalah yang biasanya muncul adalah masalah etika. Karena menurunnya etika pada zaman sekarang yaitu terletak pada tingkat pendidikan siswa usia SD, SMP, SMA. Jadi etika dan moral semakin menurun. Oke, baik. Dengan permasalahan yang ada, bagaimana Bapak mengatasi hal-hal tersebut sebagai kepala sekolah? Oh, yang pertama saya melakukan pendekatan secara pribadi, mengumpulkan data atau masalah, mencari tahu akar permasalahan. Jadi langkah awal itu kita setelah mendengar informasi atau melihat, kita melakukan pendekatan pribadi. Oke, baik. Menurut Bapak, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau kebujukan moral? Kedua-duanya sama kuat karena moral dan etika itu saling berkaitan. Tetapi kalau kita mau fokuskan salah satu, misalnya etika, itu bagaimana cara seorang pemimpin melakukan pendekatan secara pribadi untuk memperbaiki atau meningkatkan etika siswa pada masa-masa yang akan datang. Berarti dilema etika dan bujukan moral ya? Iya, Oke. sama kuat. Oke, baik. Itu menurut Bapak ya? Iya. Oke, yang berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang telah Bapak ambil, yang mana ada dua kepentingan di sini, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, yang saya alami dan saya pernah lakukan adalah melakukan pendekatan pribadi, membangun kesepakatan. Terus kita seorang pemimpin tidak serta-merta kita langsung memberikan nasihat, tetapi kita melakukan strategi dengan sistem coaching, menggali ide, walaupun kepala sekolah atau yang pengambil keputusan itu sudah tahu jawaban, tetapi kita harus melakukan pendekatan, menanyakan apa akar permasalahannya, sehingga kita dapat mengambil keputusan ketika ia menjawab sendiri atau pribadi yang bersangkutan yang punya masalah menjawab sendiri atau menemukan sendiri. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Baik Ibu, yang pertama itu kita mengumpulkan data. Setelah itu kita menyimpulkan data itu apakah sudah terjadi masalah besar atau tidak. Jadi kalau misalnya masalah yang paling urgen diprioritaskan. Terus mengadakan undangan bersama pihak-pihak terkait
untuk rapat bersama, rembuk, mengambil keputusan. Terus yang berikutnya mengambil langkah sosialisasi kepada semua pihak. Setelah sosialisasi kita melaksanakan program kegiatan apa untuk meningkatkan mutu moral etika, untuk memperbaiki karakter siswa di zaman sekarang. Karena itu masalahnya yang paling mendasar, Ibu. Setelah melakukan pelaksanaan, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah monitoring, apakah hasilnya sudah baik atau belum, itu direfleksikan. Berhasil atau tidak. Setelah kita menemukan ada yang belum berhasil, kita membuat rencana tindak lanjut. Setelah membuat rencana tindak lanjut, kita membuat laporan secara singkat yang menyangkut dengan keberhasilan atau kegagalan di akhir tahun. Baik, dari pemaparan yang Bapak paparkan tadi, saya mau tanya, apakah hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya, yang sangat efektif itu adalah kita harus bekerja sama di dalam satu lembaga, membangun keputusan, mengevaluasi semua kegiatan secara bersama-sama. Itu menurut saya lebih efektif dan lebih berhasil. Karena tanpa kebersamaan, sia-sia program kita.